Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dari mata kuliah Islam lintas disiplin ilmu yang beranggotakan saya sendiri, Teguh Muhammad Fauzan Robani, dan yang kedua Tasya Yulmadira ingin mempresentasikan hasil makalah dari kelompok kami yang berjudul Pengaruh Budaya Islam dan Linguistik Arab pada Bahasa Nusantara. Selanjutnya, kali ini dimulai dari Tasya Yulmadira. Baik, terima kasih Teuku Fauzan. Apa itu pengaruh bahasa Arab pada bahasa Nusantara? Pengaruh bahasa Arab pada bahasa Nusantara sejak awal masuknya Islam di Nusantara hingga era modern, berfokus pada linguistik dan budaya. Kami memperhatikan pertukaran prakolonial bahasa daerah khususnya Bima, Sasak, Jawa, Sunda, dan Bugis. Pengaruh budaya Arab dan Islam baru-baru ini terhadap perkembangan produk teknologi, sistem keuangan Islam, dan gaya hidup Islami di Indonesia kontemporer. Dari zaman ke zaman, bahasa Arab tidak hanya berperan dalam memperkaya kosakata bahasa-bahasa Nusantara, tetapi juga berperan dalam ranah sosial, keagamaan, pendidikan, sastra, filsafat, hukum, politik, ilmu pengetahuan, dan budaya. Sebagai masyarakat multikultural, Indonesia memiliki kekayaan ragam bahasa yang terus berkembang dan berubah di bawah pengaruh berbagai bahasa dan budaya global. Sini kami akan membahas secara khusus budaya Islam dan bahasa Arab. Kami menganalisis kesinambungan dan perubahan pengaruh linguistik Arab dan pengaruh budaya Islam yang kami lihat sebagai fenomena yang saling terkait pada bahasa-bahasa Nusantara. Selama berabad-abad, keduanya memberikan pengaruh signifikan dalam membentuk identitas linguistik dan budaya Nusantara. Pengaruh ini meluas ke era prakolonial dan telah sangat mempengaruhi kepercayaan, praktik sosial, bahasa, budaya, dan sistem pendidikan dan politik di Nusantara. Islam secara umum telah diterima secara positif oleh masyarakat Nusantara. Sejarah awal Islam telah menyebabkan perubahan budaya yang mendasar pada masyarakat Nusantara, misalnya mengakhiri praktik bakar diri yang secara historis diharapkan dilakukan oleh para janda di Jawa dan Bali. Konsekuensi lainnya termasuk pengenalan sunat dan penggantian makanan babi dengan daging kambing. Perubahan yang terakhir ini rumit untuk dipaksakan karena babi adalah sumber utama daging dan elemen sentral dalam tradisi dan ritual upacara pra-Islam. Oleh karena itu, kedua fitur ini mengambil tempat sentral dalam pertobatan seseorang, sehingga proses Islamisasi awal di Nusantara pasti lebih dalam, tidak terlalu dangkal daripada yang sering diklaim. Umat Islam tidak hanya memperkenalkan syahadat, sholat, dan ibadah lainnya untuk menggantikan yang sudah ada sebelumnya. Agama mereka juga mengubah masyarakat dalam arti bahwa Islam adalah agama kenabian yang menawarkan jalan keselamatan eksklusif dan membutuhkannya. Penganut untuk menampilkan ciri-ciri eksternal tertentu, konsekuensinya termasuk pengenalan sunat dan penggantian makan babi dengan daging kambing. Perubahan yang terakhir ini dilakukan dengan menggunakan ritual upacara pra-Islam. Oleh karena itu, kedua fitur ini mengambil tempat sentral dalam pertobatan seseorang. Next. Pengaruh linguistik yang dihasilkan berjalan dua arah, seperti terlihat dari toponim yang digunakan sebagai nisbah yang dibubuhkan pada nama-nama Arab intelektual Indonesia, yaitu pengaruh linguistik yang dihasilkan berjalan dua arah, sebagaimana Syekh Muhammad Arsyad Al-Bunjari, Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, Abdus Samad Al-Palimbani, Ahmad Khatib As-Sambasi, Abdul Karim Al-Bantani, Ahmad Rifai Kalisalat, Abdullah Al-Khalidi Al-Minangkabawi, Junaid Al-Batawi, Syekh Ahmad
Nahrawi Al-Banyumasih, Hasan Mustafa Al-Garuti, dan Abdul Ghani Bima Taufik Abdullah. Bahasa Arab berperan penting dalam memperkaya kosakata bahasa-bahasa Indonesia yang menyerap leksikonya dalam ranah agama, sastra, filsafat, hukum, politik, ilmu pengetahuan, dan gaya hidup. Sebagai lingua franca Nusantara dan akhirnya menjadi bahasa nasional Indonesia, bahasa Melayu berperan penting dalam distribusi kata serapan bahasa Arab. Penyerapan leksikal ini diikuti dengan internalisasi gagasan dan konsep Islam yang menampilkan berbagai jenis perubahan dan adaptasi. Di antara bahasa donor Melayu yang paling signifikan, bahasa Arab berada di urutan kedua setelah bahasa Sanskerta dan diikuti oleh bahasa Persia dan Hindi. Dan jumlah kata serapan bahasa Arab dalam bahasa Melayu diperkirakan 150. Next. Terakhir, dari artikel yang telah kami paparkan dan dibahas, bahwa secara akumulatif dapat disimpulkan bahwa terdapat tradisi panjang integrasi dan interkoneksi antara bahasa Arab dan bahasa-bahasa Nusantara. Namun, 3 aspek yang menonjol dalam hal ini, yaitu upaya pengembangan kosakata serta tata bahasa dan budaya masyarakat lokal, kemudian pengaruh Islam dan bahasa Arab dapat digambarkan sebagai proses yang langgeng, menunjukkan banyak kontribusi, fungsi, dan tujuan, dan elemen nilai tambah yang memengaruhi praktik sosial, keagamaan, kegiatan ekonomi, dan tradisi budaya komunitas Muslim di Indonesia. Beberapa sarjana banyak bahwa pengaruh ini memudar karena posisi seperti pembelajaran bahasa Inggris telah menjadi dominan dan banyak Muslim di Indonesia lebih memilih untuk melanjutkan studi di Universitas Barat daripada universitas di Timur Tengah. Namun seperti yang telah kami tunjukkan secara terperinci, pengaruh kontemporer bahasa Arab pada linguistik Nusantara merupakan proses adaptasi dan akulturasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, bahasa Arab digunakan untuk branding dan pemasaran produk-produk teknologi, keuangan, fashion, dan gaya hidup. Dan manfaat lain yang bisa diperoleh dengan belajar bahasa Arab, antara lain memperoleh pengetahuan Islam yang lebih luas, serta meningkatkan hubungan internasional dan menunjukkan karir profesional di bidang pekerjaan nantinya. Pada akhirnya, kami percaya bahwa simbiosis bahasa Arab dengan bahasa-bahasa Nusantara seperti yang kami coba uraikan dalam artikel ini akan bermanfaat bagi masyarakat di Indonesia dan kita semua. Sekian dari kelompok kami yang dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Syukran jazakumullahu khairan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.